Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Heru Sunarif dari Forum News Network. Di tengah hiruk pikuk politik, di tengah ketidakpastian, di tengah kemarahan publik terhadap lifestyle para pejabat tinggi negara dan juga praktek-praktek bagaimana koruptor yang kemudian dihukum sangat rendah yang membuat marah publik. Ini ada kabar yang cukup menggembirakan, kabar baik begitu ya. Ini kabar baik datangnya dari pimpinan KPK. Ini terdiri dari pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka itu, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto, sepakat untuk memotong gaji mereka setiap bulan itu sebesar 2,5%, dan kemudian gaji yang dipotong itu akan mereka infakkan. Ini sangat menarik ini ya, gagasan dari Pak Fitroh dan kawan-kawan lah di Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Dan ini disampaikan oleh Pak Fitroh itu pada acara khitanan massal dalam rangkaian Hari Bakti ke-22 KPK di Gedung KPK Jakarta kemarin hari Jumat. Anda tentu masih belum lupa sebagian Fitroh Roh Cahyanto ini adalah jaksa yang pada waktu ribut-ribut soal rencana pentersangkaan Anies Baswedan dalam gelaran Formula di Jakarta itu, dia termasuk yang kemudian mengundurkan diri dari KPK dan dia minta kembali ke kejaksaan. Tapi pada waktu itu spekulasi bahwa Fitroh Roh Cahyanto ini kembali ke kejaksaan karena tidak setuju dengan putusan pimpinan KPK untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dibantah oleh juru bicara Kejaksaan Agung. Katanya memang masa kerjanya Fitroh di KPK itu sudah selesai. Tapi ternyata Fitroh yang pada waktu itu jadi direktur penuntutan sekarang kembali ke KPK setelah mengikuti tes seleksi calon pimpinan dan dia kemudian terpilih menjadi salah satu pimpinan. Jadi naik pangkat ini kembali ke KPK dan dia posisinya naik, kalau sebelumnya direktur sekarang dia jadi wakil ketua. Ini nanti untuk pimpinan setiap hari ini tanda tangan mengikrarkan diri untuk dipotong berapa persen, 15%, 2,5%. Ini tidak memaksa tapi setengah memaksa, kata Fitroh sambil sambil guyon. Menarik nih kalau sampai 15%, ya nggak usah sampai 15% lah, 10% itu wah, luar biasa. Tapi kalau mau mereka dipotong 2,5% saja itu udah bagus sekali. Dan potongan 2,5% itu katanya akan dilaksanakan lebih dulu oleh dia sendiri, Fitroh, kemudian ini Pak Fitroh Wakil Ketua ya, kemudian Ketua KPK Komjen Setio Budianto, serta 2 anggota Dewan Pengawas, Gus Rizal dan Sumpeno. Ini kemudian dia menyatakan karena ada satu pesan yang luar biasa, karena infak ini sangat penting, bahkan sampai Allah mengingatkan gitu kata Pak Fitroh. Dan Fitroh menyatakan kegiatan ini akan menjadi momentum pihaknya untuk sadar akan keindahan untuk berbagi. Menarik ya, kalau orang sudah mulai berpikir untuk berbagi dengan orang lain, itu ya dia mungkin nggak akan korupsi. Dia akan nggak mungkin kan kalau duit korupsi kemudian dia infakan gitu. Atau banyak sebenarnya orang jadi dermawan tapi sebenarnya itu duit dari korupsi. Saya kira nggak layak. Kalau dari gaji itu kan memang sebenarnya ada kewajiban ya ini untuk 2,5% itu diinfakan gitu. Tapi oke lah hitung-hitungannya itu nanti lain, itu soal fikih. Tapi ini niatnya dulu. Ini menurut saya sangat bagus. Kemudian apalagi ini kalau kemudian diikuti oleh seluruh pejabat tinggi negara, apalagi kalau seluruh ASN, ini bakal terkumpul duit yang sangat besar jumlahnya dan nggak main-main. Dan saya kira ini bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ini ya, karena sekarang ini kan banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, terus kemudian banyak menganggur dan sebagainya. Kalau itu kemudian dikoordinasikan oleh pemerintah, meskipun sifatnya sukarela, tapi setengah diwajibkan gitu, saya kira ini akan luar biasa. Saya coba buka-buka ini ya, berapa sih gaji dan tunjangan dari dan pensiunan ini termasuk ya para seluruh pegawai ASN itu. Saya sebut pegawai ASN ini mesti ASN dan atau garis miring PNS lah gitu ya. Dalam buku nota keuangan beserta RAPBN tahun 2025 itu total belanja pegawai kementerian dan lembaga tahun 2025 itu sebesar 513 triliun. Dan kemudian jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja sebelumnya. Nah, komponen gajinya ini yang dari angka tadi itu dari 513 triliun tadi itu komponen gajinya ini lebih dari separohnya ini ya. Khusus belanja pegawai kementerian dan lembaga itu untuk pembayaran gaji dan tunjangan kerja. Oh, ternyata bukan pensiunnya. Ini gaji dan tunjangan kerja saja itu
nilainya itu menjadi 297,71 triliun. Ini naik sangat tinggi juga loh dari sebelumnya tahun 2024 itu totalnya 285 triliun, 285,80 triliun. Tadi saya coba hitung-hitung kalau saya bulatkan saja ya, saya bulatkan 297 triliun itu, kalau 2,5%-nya itu dipotong, ini angka yang diperoleh nggak main-main ini, sekitar 7 triliun 425 miliar. Ini bayangkan ya kalau ini kemudian dikelola oleh lembaga-lembaga agama yang dipercaya, karena kan tentu kalau yang muslim mungkin diserahkan kepada Badal Amil Zakat atau Basnas lah begitu, mungkin agama lain bisa dikelola oleh lembaga-lembaganya masing-masing. Bahkan saya tahu nih kalau di kalangan umat Nasrani kan sebenarnya potongannya itu nggak 2,5% ya seperti umat Muslim, lebih gede nih, ada yang namanya perpuluhan. Kalau sampai itu dilakukan, nggak usah perpuluhan deh, nggak usah 10%, itu 2,5% tadi angkanya sampai 7 triliun lebih itu ya. Jadi bayangkan kalau itu kemudian langkah dari pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK kemudian diikuti oleh seluruh petinggi-petinggi dari kantor, kementerian dan lembaga, ini bakal dahsyat ya. Mulai dari petingginya dan kemudian nanti terus sampai ke bawah gitu ya. Ini kan yang diambil ini kan dari gaji pokoknya saja ya. Dari gaji pokoknya, kalau angkanya ini ya sangat besar karena memang misalnya pimpinan KPK itu ya, pimpinan KPK kan mengapa mereka merasa gajinya cukup besar sehingga layak dipotong itu karena memang dia angkanya sekitar 100 berapa ya, dia pokok, tunjangan dan sebagainya sampai itu 130-an juta itu ketuanya. Kalau wakil ketuanya mungkin sekitar 120-an juta ya. Itu saya kira memang benar kalau Pak Fitroh menyatakan itu udah cukup besar lah begitu ya. Dan kalau kemudian dipotong 2,5%-nya juga nggak terasa karena biasanya kan mereka ini masih ada lagi biaya perjalanan dinas apa dan sebagainya. Jadi kalau dipotong itu dari gaji, katakanlah gaji mereka dan tunjangannya saja itu nggak akan terasa buat para ASN apalagi pejabat-pejabat tinggi negara. Dan salah satu yang saya kira kemudian jadi lebih positif kalau mereka sendiri itu sudah dengan kesadaran mau gajinya dipotong seperti itu, dengan kesadaran untuk berbagi dengan yang lain, ya ini bisa mencegah tindak pidana korupsi. Ini mungkin yang tidak disebutkan oleh Pak Fitroh di balik keinginan untuk memotong gajinya itu. Dan saya kira kalau ini dilakukan serentak ke seluruh kementerian dan lembaga dan dimulai dari para petinggi-petingginya, pejabat tingginya, dari menteri dan pejabat tingginya, itu memberi pesan yang bagus sekali pada publik bahwa mereka itu, para petinggi negara itu, mereka sensitif dengan penderitaan rakyat dan mereka ingin merasakan juga ikut merasakan penderitaan rakyat, walaupun sebenarnya nggak menderita-menderita banget kayak kalau cuma dipotong 2,5% saja. Nah, inisiatif-inisiatif semacam ini menurut saya mesti kita dukung dan perlu ada lanjutan inisiatif-inisiatif lain yang menunjukkan bahwa para petinggi negara itu mereka sensitif, sadar, mereka paham bahwa rakyat kita sedang menderita, jangan malah minta tunjangan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu memang rame itu ya, kementerian itu pada para menterinya minta tambahan anggaran ke pemerintah karena katanya anggaran mereka sangat kecil. Itu pun kemarin banyak sekali mendapat kritik dari publik, walaupun kita tahu bahwa itu sebenarnya itu bukan untuk gaji ya, itu lebih pada karena kebutuhan untuk menunjang infrastruktur yang ada di kementerian maupun lembaga. Dan memang dengan anggaran pemerintah sekarang yang sangat cekak itu, sekarang masing-masing departemen maupun kementerian dan lembaga itu harus betul-betul serius mengelola keuangannya. Makanya Pak Prabowo misalnya minta agar kunjungan-kunjungan ke luar negeri dan sebagainya itu betul-betul dikurangi, nggak perlu, nggak usah. Kemudian juga proyek-proyek mercusuar yang disebut oleh Pak Prabowo, kemudian juga infrastruktur dan sebagainya yang baru itu betul-betul dipangkas semua karena anggaran pemerintah cekak. Jadi kalau kemudian para petinggi negara dimulainya seperti itu, syukur kalau diikuti oleh semua aparatur sipil negara, sedia dipotong gajinya, ini luar biasa dampaknya. Ada dana yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi dampak yang lebih besar itu ya trust publik terhadap pemerintahan, terhadap para aparatur penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum itu bakal meningkat. Jangan ngomong bahwa gaji saya kecil dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan, sekalipun jabatan Anda itu di pemerintahan, mau di militer, mau di kepolisian itu rendah, tapi Anda tetap masih bisa makan sehari-hari dengan tenang dibandingkan dengan banyak sekali rakyat kita yang sekarang ini boro-boro mikirin untuk mereka misalnya belanja-belanja, makan di restoran, untuk makan sehari-hari saja mereka ini sekarang sudah kesulitan. Makanya saya mengingatkan kembali ya,
Kal yang ada sebuah poster yang dipasang di Jogja kemarin itu, saya kira itu cukup menghentak juga yang dia menyatakan bahwa kalau mayoritas rakyat di Indonesia itu yang 99% itu, mereka udah kesulitan mencari makan, kira-kira gitu kalimatnya dan nantinya ya kalau mereka udah kesulitan mencari makan, pilihannya mereka akan memakan yang 1%. Ini yang 1% ini adalah orang kaya yang 1%. Jangan sampai itu terjadi dan dengan inisiatif yang dimulai oleh pimpinan KPK ini, diharapkan tentu saja bisa menyadarkan kita juga bahwa, oh para petinggi kita ternyata, tetap, memikirkan kepentingan rakyat di bawahnya, tidak mau enaknya sendiri saja. Mudah-mudahan inisiatif yang dimulai dari pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK itu bisa segera diikuti oleh, pejabat tinggi di kementerian maupun di lembaga-lembaga lain di pemerintahan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.